Oke, gini deh. Kalau kamu masih nggak percaya juga. Di depan baby Bun, Papa Bun bersumpah. Papa Bun nggak pernah berbohong sama Mama Bun. Rin, kamu tahu kan betapa berharganya kamu dan juga baby Bun buat aku. Aku nggak mungkin sembarangan bersumpah depan kamu dan juga baby Bun. Aku nggak mau percaya, tapi ngelihat sikap Mas Lingga begini, aku nggak tahu lagi harus gimana. Udah deh Mas, aku nggak tahu. Aku tuh cuma butuh bukti sekarang, bukan sumpah-sumpahan dari kamu. Dan kalau misalnya emang kecurigaan gue ini benar ya, orang yang lagi ngancurin rumah tangga lo atau lagi yang mempermainkan rumah tangga lo ini pasti lagi bahagia banget. Karena bisa sampai bikin lo kabur kayak gini, ninggalin Mas Lingga. Apapun keputusan kamu nantinya, kamu harus ingat. Kamu harus berpegang prinsip kamu selama ini. Karena masalah rumah tangga yang nanti akan kamu jalani berdua apabila kamu rujuk, itu bukan hal yang main-main. Itu masalah yang serius. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Jadi, sekali lagi ini saran gue ya Rin. Coba lo pulang dulu, lo temuin Mas Lingga. Coba lo ngobrol dengan kepala dingin, dengerin penjelasan dia dulu. Cobalah kasih kesempatan buat hubungan lo dan Mas Lingga. Kasian kalau baby Bun nanti lahir, tapi rumah tangga kalian lagi berantakan kayak gini. Udah deh, Bu, jangan nangis kayak gitu kan aku jadi ikutan sedih. Ibu itu gak sedih. Ibu ini nangis bahagia, Dok. Ibu bahagia banget lihat kamu itu udah balikan sama suami kamu. Ingat pesan Ibu, Dok. Nurut sama suami kamu. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik sama suami kamu. Kalau ada masalah, ya mulai dari sekarang, selesaikan dengan baik-baik, dengan sabar. Jangan seperti waktu itu dengan emosi, jangan. Sudah, gak boleh lagi. Ya, Dok, ya? Ya udah. Oke, gue pulang. Gitu dong. Sekarang lo lebih tenang kan? Gak? Halo bro. Duduk, Rick. Lu mau pesen minum dulu atau makan? Udah, gak apa-apa. Oh iya, ada apa gak? Kok lo tiba-tiba ngajakin gue ketemuan di sini? Gue mau cerita soal masalah gue. Masalah lo, kenapa? Ini soal hari ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal Mbak Arini, tadi gue ketemu dia di kosannya Angel. Tapi kita gak sempet ngobrol sih. Soalnya gue ngeliat dia lagi sedih, terus langsung meluk Angel. Terus gue juga denger katanya dia mau cerita ke Angel. Jadi gue gak mau ganggu, jadi langsung pamit aja. Iya, kayaknya hari ini mau cerita atau curhat masalah gue ke dia. Emangnya lo lagi ada masalah sama dia? Gue juga bingung. Harus mulai ceritanya dari mana. Tapi yang jelas tadi pagi, tiba-tiba Arini curigain gue nonton sama cewek lain. Gara-gara dia menemukan ada tiket nonton bioskop di lemari gue. Terus kenapa aku bisa temuin ini? Itu Di apa? lemari baju kamu, aku temuin itu. Tiket nonton ke bioskop. Ini punya siapa? Ya harusnya aku yang tanya sama kamu dong. Itu tiket nonton itu yang ada di lemari baju kamu, tuh kamu nonton sama siapa? Serius lo? Itu bukan bekas lo nonton sama Mbak Arini? Bukan, Rick. Gue udah lama gak pernah nonton dan semenjak gue menikah sama Arini, gue juga gak pernah ngajak Arini nonton. Gue sendiri bingung. Kok bisa tiba-tiba ada
tiket nonton bioskop itu dan siapa yang naruh di lemari gua? Iya juga ya. Dan yang lebih anehnya lagi, tanggal yang tertera di tiket bioskop itu beberapa hari lalu. Waktu gue lagi kerja jadi stuntman. Kok aneh ya? Terus itu tiket siapa? Nah itu dia. Gue juga nggak tahu. Kenapa bisa ada tiket itu dalam lemari gue? Siapa yang naruh? Selain lo berdua, siapa lagi yang tinggal di rumah? Ada nyokap gue. Tapi nyokap gue nggak mau pergi nonton. Apalagi kerjaan tiap hari ya cuma di rumah atau ngajar pottery aja. Kalau gitu, mungkin pasti ada nih yang taruh di situ, gak? Lo udah coba cek CCTV rumah? Gue pasang CCTV tapi cuma bagian luar rumah aja. Nggak sampai ke dalam-dalamnya. Oh gitu. Kalau gitu saran gue lo coba tanya Bari nih. Kira-kira ada orang lain nggak sebelumnya yang pernah masuk ke kamar kalian? Langit, lain kali kamu hati-hati dong. Jangan dekat-dekat sama orang yang kamu nggak kenal. Aku bukan dekat sama orang gak dikenal, Pak. Tapi aku cuma ngikutin mainan. Mainan mobil-mobilan juga keren. Tapi dia aja tuh yang malah itu sama aku. Itu namanya kamu tuh dijebak. Pokoknya kalau ada orang asing yang dekat-dekat, kamu jauhin, jangan deket-deket dia. Apalagi pas nggak ada apa-apa. Ngerti? Iya. Aduh, Pak D. Oh, sakit apa? Dan gerak-gerak terus dong. Seharusnya ada susah obatinnya. Iya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sakit soalnya, sakit. Aduh. Sakit. Pelan-pelan. Ini sudah pelan-pelan, Pak D. Lebih pelan lagi dong. Tahan dong. Iya, Papa. Badan gede, berotot. Isinya lemah. Ya, udah. Lemah. Aku aja kalau diobatin Mama pasti nggak nangis. Bapak aja yang lemah berarti. Iya, lu lebih kuat dan lebih jago lu deh. Iya deh. Saras juga tidak nangis soalnya biar cepat sembuh. Oh iya. Oke. Ya udah deh. Terserah deh. Jadi Saras tahan. Tahan ya. Iya. Walaupun perih. Oh iya. Udah belum tuh? Masa Papa kalah sama anak kecil yang kayak aku gini? Nakal bisa selamatin juga. Iya. Nakal apanya? Hah? Nakal apanya? Ngejauh mulu. Oke, sekarang aku plasterin ya Pak De. Iya. Udah infeksi. Iya. Sudah siap. Sudah siap. Siap. Kali ini Bapak akan terlihat aneh. Loh. Apa nih? Panda dan lain-lain. Kok ada panda sama hewan-hewan nih? Nggak ada yang lain apa? Mendingan sembuh kan? Ini bagus. Ada ping-pingnya tuh. Iya, Pak De kan cowok nih. Hilang kerennya nih kalau pakai plester hewan-hewan warna-warni begini. Pak De mau keren atau mau sembuh? Nengarenta. Iya, sembuh deh. Iya deh. Makasih Saras ya. Terima kasih. Sebenarnya ada apa sih ini? Tiba-tiba aja Langit muncul di apartemen gue, memanggil gue papanya. Dan sekarang dia hampir diculik. Dua orang yang mau menculik Langit tadi, orang yang sama dengan yang waktu itu mengejar perempuan yang gue tolongin. Apa mereka memang sindikat penculikan? Atau mereka memang mengincar Langit sejak awal? Karena jelas mereka cuma mau menculik Langit dan membiarkan Saras. Halo, Tante? Halo, Tante mau tanya, mau nganterin Saras pulang jam berapa yo?
Ini udah mulai gelap Oh iya, sorry. Ini sekitar 30 menitan lagi kita sampai ke gereja Jinten ya. Oh ya wes, matur nuwun loh. Iya, sama-sama Tante. Oke. Oh iya, nanti kamu nyetirnya nggak usah ngebut-ngebut. Saras itu takut loh sama ngebut-ngebut. Iya Tante, nanti saya pelan-pelan aja. Ya wes, hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke guys, ayo kita pulang. Antar Saras ke gereja Jinten ya. Neneknya udah nyariin tuh. Ya. Oke deh. Ada. Nggak bisa naik. Kami juga tidak. Awas. Aku tidak. Ayo Saras. Ayo. Itu. Ya, dapat. Sebenarnya aku masih males pulang. Aku males ketemu sama Mas Lingga. Tapi benar kata Angel, aku nggak bisa terus-terusan kabur dari rumah. Lari itu bukan jawaban. Suka atau nggak suka, aku harus hadapin masalah. Ini rumah tangga aku dan aku harus kuat. Demi baby Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin? Ma. Kamu udah pulang? Kamu gak bareng Lingga? Nggak bareng. Sepertinya hari ini masih pusing dan gak mood untuk cerita. Karena masalah dia sama Lingga. Lebih baik aku gak usah banyak tanya deh atau ikut campur. Biarkan mereka berdua menyelesaikan masalah mereka. Yaudah, kamu udah makan belum? Kalau kamu belum makan, makan dulu ya. Gimana pun suasana hati kamu tuh tetap harus jaga kondisi badan kamu. Sama ini baby boy ya. Ya makasih Ma, tapi aku makannya nanti aja ya. Aku mau istirahat dulu di kamar, gak apa-apa kan? Yaudah, gak apa-apa. Udah, sana mandi dulu terus istirahat ya. Mobil hari ini. Berarti hari ini udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Mah. Ya. Mah, hari ini udah pulang? Udah pulang barusan, tapi dia langsung ke kamar. Syukurlah, Angel berhasil ngebujuk hari ini pulang. Setidaknya kalau hari ini di rumah, aku lebih tenang. Ya udah kalau gitu, Lingga langsung ke kamar, Ma. Tinggal ya. Ya. Kamu lebih baik ajak Arini ngomong baik-baik ya. Tapi kamu harus kepala dingin. Terutama kamu. Arini tuh lagi hamil. Dia akan lebih sensitif dan juga a little bit irrational. Jadi harus kamu yang sabar ya. Ajak ngomong baik-baik. Iya, Ma. Ya udah. Sabar ya. Ya Tuhan, semoga Lingga dan Arini segera damai lagi. Amin. Rin. Kita bicara ya. Kita selesaiin ini baik-baik. Yuk. Kita duduk. Gimana? Kamu udah jauh lebih tenang sekarang? Kamu udah gak marah kan? Rin, aku cuma mau kamu tahu. Aku sekalipun gak pernah berpikir untuk membohongi kamu. Dari pertama aku kenal sama kamu, sampai sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya, aku gak akan pernah berbohong sama kamu. Karena aku tahu, kamu paling gak suka dibohongi. Itu ada di list yang kamu tulis waktu itu.
10 hal yang kamu gak suka. Aku selalu inget itu kok. Ya udah, terus kalau soal tiket sama cewek itu gimana? Rin, aku sama sekali gak kenal perempuan itu. Ya kalau nggak kenal kenapa bonceng-boncengan gitu, terus pelukan juga kalau nggak kenal? Oke. Aku jelasin. Tadi waktu kamu pergi, aku khawatir banget sama kamu. Mas, tolong saya mas, motor saya mogok. Saya harus buru-buru ke rumah sakit. Ibu saya. Rumah sakit mana ya? Royal Hospital mas. Permata Royal Hospital. Iya. Sebenarnya Sarah sama saya, ya udah, biar saya antar sampai sana. Makasih mas. Maaf mas, saya pegangan. Tolong ngebut ya. Saya harus buru-buru ke rumah sakit. Aku pikir mungkin kamu pergi ke tempatnya Angel. Makanya aku coba susul kamu ke sana. Nah, di perjalanan, tiba-tiba cewek itu, dia menghadang motor aku. Aku tanya sama dia kenapa. Dan dia bilang, dia minta tolong buat nganterin dia ke rumah sakit. Karena katanya ibunya mau operasi. Makanya aku tolong dia. Cuma itu kok. Ya tapi kenapa sampai dia peluk kamu kayak gitu? Mesra banget. Waktu aku mau pergi itu, tiba-tiba dia meluk aku dari belakang. Aku sempat kaget. Tapi dia bilang, untuk aku lebih cepat lagi jalannya. Ya aku pikir, ini keadaannya urgent. Aku jadi gak terlalu ngeh. Maaf ya. Terus soal tiket? Aku kan udah jelasin sama kamu. Aku juga bingung harus jawab apa lagi sama kamu. Aku benar-benar gak tahu soal tiket itu. Sekarang gini. Aku coba tanya sama kamu. Kira-kira apa ada tamu atau orang yang datang ke rumah kita? Atau mungkin sampai masuk ke kamar kita? Ya tadi aku abis daftar buat ikut kelas potrinya mama mertua kamu. Terus aku diajakin makan siang bareng. Oh, Abis itu aku nawarin diri buat manggil kamu untuk makan siang. oke. Tunggu deh, kamu habis nangis? Oh, ya dikit. Kamu nggak apa-apa? Nggak, aku nggak apa-apa. Yaudah, aku mau cuci muka dulu bentar, besok aku turun ya. Oke. Oke, bentar ya. Ya cuman Tamara. Dan itu pun, itu kita janjian buat jalan ke mall bareng. Dan itu pas di jam film yang ada di tiket. Ini juga dia masuk ke sini naruh tiket di lemari kamu. Buat apa coba? Terus kamu dapat foto itu dari siapa? Nggak penting itu, aku dapetnya dari siapa. Yang penting sekarang aku cuma butuh bukti kalau kamu tuh nggak nonton dan tiket itu bukan punya kamu. Astaga, Rin. Harus berapa kali lagi sih aku jelasin? Aku nggak pernah nonton. Oke, gini deh. Kalau kamu masih nggak percaya juga. Di depan baby Bun, Papa Bun bersumpah. Papa Bun nggak pernah berbohong sama Mama Bun. Rin, kamu tahu kan betapa berharganya kamu dan juga baby Bun buat aku. Aku nggak mungkin sembarangan bersumpah depan kamu dan juga baby Bun. Aku nggak mau percaya, tapi ngelihat sikap Mas Lingga begini, aku nggak tahu lagi harus gimana. Udah deh Mas, aku nggak tahu. Aku tuh cuma butuh bukti sekarang, bukan sumpah-sumpahan dari kamu. Rin.